kawan KWK, malam ini saya berada di Desa Kota Kambahan, tepatnya di depan Masjid Al-Kubro. Malam ini saya sangat berbahagia karena di samping saya ini adalah tokoh-tokoh muda Kampar, khususnya di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Yang sebelah kiri saya ini mungkin tidak asing lagi. Beliau ini Ustadz Derlisman, nama publiknya UJ. Dan di sebelah saya ini, saya malam ini jujur aja baru kenal dengan dia. Dan ternyata beliau ini anak muda yang berprestasi, karir politiknya bagus, ekonomi juga bagus. Dia ini Mus Melayu. Kanan saya, yang paling ujung yang pakai baju kuning ini adalah Gen Partai Golkar Kecamatan Kampar. Orang-orang hebat Kampar ini sengaja saya wawancara tanpa basa-basi, tanpa minta waktu yang khusus atau istimewa. Tujuannya satu, beberapa waktu lalu KKB Komunitas Kampar Berbagi itu menemukan warga di Penegrian Kampar, khususnya di Desa Pulau Rambai, yang memiliki rumah yang sangat tidak layak ini. Dan rumah itu sudah diposting, disebarkan kemana-mana, dan alhamdulillah usaha KKB dan kawan-kawan itu direspon oleh kawan-kawan Partai Golkar, yang khususnya Partai Golkar Kecamatan Kampar. Assalamualaikum, saya ingin bertanya dulu ke Ustadz Derlisman, Ustadz UJ. Ya, apa kabar? Saya alhamdulillah. KKB itu apa sih sebenarnya? KKB itu Komunitas Kampar Berbagi. Aktivitas KKB memang dulu berawal dari komunitas warga Kampar yang sama-sama kita tahu itu dari KWK awalnya, kemudian dari Dayung Berbeda menolong warga-warga miskin, ngasih indomie, ngasih beras, ngasih telur. Kemudian bertambah besar, mulailah satu persatu membangun sumur bor, membuat well listrik ke rumah orang yang tak punya lampu, kemudian bedah rumah. Kemudian alhamdulillah sampai hari ini telah berbuat 64 lebih kurang sumur bor, kemudian lebih kurang 15 KW listrik, kemudian 5 rumah yang insyaallah masuk yang di Pulau Rambai ini nanti. Terkait rumah yang di Pulau Rambai, ya, apa yang mendasari KKB untuk ikut berpartisipasi mencarikan jalan keluar gitu? Pertama, karena ini sudah insidentil, karena mengingat rumah itu kita condong arah ke jadi kita takut nanti dalam rumah itu ada 2 orang anak yang sedang sekolah. Kalau ada angin kencang saja rumah itu bisa roboh, nanti takut nanti ada musibah, maka kita menghindari itu. Maka KKB itu membuka diri sebenarnya siapapun yang ingin membantu bergabung dengan KKB dari partai manapun, siapapun orang yang mau pejabat dan orang miskin, siapapun insya Allah bisa bergabung dengan KKB, karena KKB itu uangnya datang dari umat kembali kepada umat. Artinya welcome lah, ya welcome dari latar belakang apapun. Ya. Cuma satu visi politik akhirat. Satu visi politik akhirat. KKB itu sudah lama eksis dan mereka sudah melakukan beberapa program yang jumlahnya sudah puluhan, hampir ratusan malah. Dan apa yang dilakukan hari ini, termasuk yang di Pulau Rambai itu bagian dari program kerja insidentil. Yang pasti tujuan politiknya adalah akhirat. Betul, Bu? Iya. Assalamualaikum Mus Melayu. Banyak yang tidak kenal dengan Mus Melayu. Kenapa tertarik masuk ke politik? Terima kasih. Sebelumnya saya memang orang independen, tidak tertarik dengan partai politik dan tidak kepingin untuk bergabung dengan partai politik. Awalnya, Tapi setelah melihat dinamika perpolitikan khususnya di Kecamatan Kampar ini, waktu itu ada arah mau pecahnya Golkar Kampar. Jadi itu ditawarkan atau menawarkan? Alhamdulillah saya ditawarkan oleh salah satu Kawan-kawan lah ya. kawan-kawan dari Kecamatan Langsung Kampar. respon. Kalau alhamdulillah waktu itu saya tidak langsung merespon, tapi saya minta waktu untuk menanya diri sendiri saya. Oh, muhasabah. Muhasabah kalau bahasa agamanya, kalau bahasa Ustadz Ujinya muhasabah. Nah, jadi waktu itu setelah beberapa hari saya menyatakan siap
asalkan saya dipercaya dan saya bisa berbuat sedikit untuk masyarakat Kampar. Intinya muhasabah, setelah muhasabah minta dorongan dari kawan-kawan, kemudian minta di backup bisa-bisa. Betul, karena jujur background saya sebelumnya tidak ada di partai politik. Tentunya saya perlu banyak belajar di partai politik. Apalagi yang saya masuk ini, yang ingin saya masuk ini adalah partai yang sudah mengakar di masyarakat. Artinya sudah punya nama ya? Artinya sudah punya nama. Bukan partai yang anak kemarin sore. Iya. Oh, ada ketakutan tidak? Ketakutan karena saya punya Nggak berhasil prinsip. gitu. Karena saya punya prinsip, sekali saya melangkah, saya insya Allah akan mengejar apa yang saya tuju. Luar biasa. Saya hanya bertujuan bergabung di Partai Golkar ini hanya satu. Kawan yang pernah menawarkan ke saya itu, saya bilang, saya tidak ada misi pribadi untuk di Golkar ini. Saya cuma punya satu tujuan, apa yang saya bisa saya berikan untuk masyarakat Kampar khusus. Luar Itu biasa. tujuan saya di politik. Luar biasa. Mus Melayu. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau dia memiliki kedekatan emosional dengan tanah Melayu Riau, termasuk Kampar. Menariknya dari apa yang disampaikan dia ini, ya belum dari apa yang dibincangkan tadi, masih baru di partai, baru kemarin. Ya, kalau boleh dibilang seperti itu, baru kemarin. Masih anak bawang. Masih anak bawang. Dan partai yang dia selami ini, apalagi sebagai nahoda, itu partai besar, partai Golkar, partai yang pernah jaya, apalagi di era Orde Baru. Nah, dan dia ini tertarik untuk masuk ini sebenarnya dia awal, walaupun kemudian dia berpikir untuk meminta waktu untuk berpikir, karena dia tahu bebannya berat. Dan alhamdulillah sekarang soleh ya. Alhamdulillah. Soleh, lumayan luar biasa. Apa yang dia inginkan di partai ini cuma satu, bukan misi pribadi. Itu harus dia tahu, bukan misi pribadi. Lebih kepada harapan untuk ikut berpartisipasi membantu masyarakat melalui jalur politik. Dan memang jalur politik itu penting untuk membantu masyarakat, karena kekuasaan itu memang sebagian ada di jalur politik. Betul seperti itu. Betul. Kalau kita tidak masuk ke dalam, kita tidak akan tahu. Ini nggak main-main kan? Tidak main-main. Tidak main-main, catat itu. Nursal sebelumnya di Gerindra, saya dengar. Hah? Nggak pernah? Nggak pernah di Gerindra. Tapi pernah jadi kader di Gerindra? Tidak pernah. Sekarang jabatan di Golkar apa? Alhamdulillah dipercayakan sebagai sekretaris Partai Golkar Kecamatan. Yakin menang? harus yakin, Ini baru loh. harus yakin, Yakin menang? Dengan kepemimpinan beliau? yakin Yakin? Besar Golkar. bisa. Faisal yakin bisa membantu Mus Melayu untuk membesarkan Golkar. Saya balik ke cerita yang UJ sampaikan masalah bedah rumah. Ada asumsi liar yang mengatakan bahwa wah, ini Golkar kok masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya insidentil dan kekuatan pencitraannya bagus. Pencitraannya luar biasa, besar nggak ya? Apa memang seperti itu ada kok? Dalam Golkar kami tidak ada istilah pencitraan. Yang ini apa? Kami punya prinsip dan punya moto, hidup adalah pengabdian tanpa batas. Tidak ada pencitraan dan tidak ada misi politik di dalam bedah rumah di Pulau Rambai. Ingat itu. Tidak ada misi politik dalam bedah rumah di Pulau Rambai. Yang karena pengabdian menurut Ketua Golkar, pengabdian tanpa batas, dan dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakatnya. Setuju ya? Sangat setuju. Ya, ingin berpikir seperti itu. Apakah memang tabu orang politik itu masuk membantu untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti ini? Sangat tidak tabu sekali. Sangat tidak. Tergantung niatnya. Tergantung niat. Karena kita tidak tahu niat seseorang. Oh. Kalau kita datang ke dokter pun tak tahu, walaupun secara lengkap alat medisnya. Niat itu hanya dia yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan KKB tidak menjadi bagian dari motor sekarang. Bahkan KKB
kalau perlu 100 partai yang ikut dengan kami. Iya, betul. Iya. Luar biasa. 100 partai silakan dan mengapresiasi. Gabunglah. Gabung. Iya, luar biasa. Sal, ini kan ada asumsi orang liar nih kan, katanya waduh Golkar lagi pencitraan. Tanggapan? Sebenarnya Golkar itu ketika mungkin ada masyarakat yang mungkin memiliki rumah yang tidak layak ditempati seperti yang disampaikan oleh Ustadz Uje tadi, sudah condong gitu dan ditempati oleh anak yang ada di dalam itu yang umur sekolah. Jadi ketua mungkin dengan komunikasi dengan ketua DPD Gampar langsung turun langsung. Berarti dicek langsung ke bawah? Ya langsung turun. Nggak lihat di Facebook kali Tidak langsung turun. Dan itulah yang menyebabkan ya seperti apa yang disampaikan oleh ketua tadi, pengabdian. Pengabdian. Ya. Jadi ke semua hal Bang. Kami di Golkar itu tidak menolak. Kami hanya ingin mencoba meringankan dan membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar ini. Tidak Insya salah. Allah, tidak hanya rumah. Insya Allah selagi kami mampu akan kami lakukan. Itu prinsip kami di Golkar. Artinya ini tidak akan terhenti sampai di sini. Insya Allah tidak. 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 Bisa telepon ketua. Kita coba. Enggak, tunggu. Hah? Maksudnya ketika ada case ketua Golkar kampanye bisa ditelepon. Ketua DPD Nah, Golkar ini. Kampar. Oh saya. Ah, Oh saya siap. siap. 24 jam 24 jam siap. Siap. Silakan. Silakan. Iya, cari yang lain. Insya Allah. Kami siap. Jangankan dengan kami seperti apa disampaikan Ustadz Uje tadi, kami siap berkolaborasi dengan siapapun dan dengan partai manapun dalam hal membantu meringankan beban masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar. Inilah malaikat kecil yang lahir dari partai politik, dan partai politik memang harus berpikir seperti itu, tidak berpikir bagaimana membangun citra untuk merebut simpati publik kemudian menang pada pemilu. Nah, apa yang dilakukan partai politik tidak mesti harus dilakukan temporary pada saat pemilihan atau pemilu segera akan berlangsung. Semestinya partai politik melakukan itu jauh sebelum kegiatan pemilu itu berakhir. Terima kasih Ketua DPC, Ketua PK Golkar Kampar, Sekretaris Sekjen PK Golkar Kampar, Uje, terima kasih. Pesan terakhir? Pesan terakhir, beramallah sebanyak-banyak. Karena Beramallah sebanyak-banyaknya dan jadilah dinikahi orang ketika mati. Subhanallah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.